Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipia Yuandini Asih dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Sistem Inventory Manajemen UMKM pada kedai jus buah. Proyek ini dikerjakan oleh tim yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Anissa Nurbaiti, yang kedua ada Cleo Canda Aulia Swita Dewi, yang ketiga ada Nabila Sofa Nur Atira, yang keempat ada Najwa Kaila Jibawe, yang terakhir ada Salsabila Intan Anjani. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Kontribusi UMKM yang sangat besar bagi Indonesia yaitu 61,1% terhadap PPD dan menyerap 97% terhadap tenaga kerja dengan sektor makanan dan minuman, khususnya kedai jus buah yang tumbuh 15-20% per tahun. Di balik potensi tersebut, banyak UMKM seperti kedai jus buah yang menjadi salah satu objek penelitian kelompok kami masih mengandalkan sistem pencatatan yang manual. Hal ini menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama, sulit memantau stok. Yang kedua, bahan sering kadaluarsa tanpa adanya peringatan. Yang ketiga, terjadi pemborosan pada bahan baku. Dan pada akhirnya mengganggu operasional serta menurunkan kualitas pada pelayanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, kami akan mengembangkan sistem inventory management untuk mengelola stok bahan baku jus. Yang kedua, mengurangi pemborosan bahan baku dengan sistem peringatan expired date. Yang ketiga, mempermudah pencatatan keluar masuk barang dan mengurangi kesalahan manual. Yang terakhir, kami menyediakan laporan analisis untuk mengambil keputusan pembelian bahan baku. Manfaat yang akan dirasakan langsung oleh kedai jus buah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada manfaat sistem, mencakup peningkatan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan yang signifikan, kepastian ketersediaan bahan baku, kecepatan pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas layanan. Sedangkan dampak jangka panjang dari sistem ini adalah peningkatan profitabilitas usaha, skalabilitas bisnis yang lebih baik, dan kontribusi nyata terhadap digitalisasi UMKM di Indonesia. Masuk pada pembahasan ruang lingkup proyek. Agar proyek fokus dan terarah, kami membatasi ruang lingkupnya. Fitur yang termasuk dalam sistem kami adalah manajemen master data, stok, penjualan, laporan, dashboard, dan manajemen pengguna. Sementara itu, beberapa fitur yang tidak termasuk adalah integritas dengan marketplace, misalnya kayak GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Nah, terus juga kami tidak mengembangkan sistem kasir atau point of sale dengan payment gateway. Yang ketiga ada sistem akuntansi yang lengkap. Yang terakhir, kami tidak mengembangkan aplikasi mobile untuk customer. Nah, teknologi dan tools yang kami gunakan di sini yang pertama ada software dan framework. Kami menggunakan Kode Igniter 3 sebagai framework PHP dengan database MySQL dan juga XAMPP sebagai lingkungan pengembangnya. Terus di sini juga ada development tools. Jadi kami menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya, Trello untuk manajemen tugas kami, Try AI dan Cursor AI untuk membantu pemrograman, dan juga Canva untuk mendesain. Pembahasan selanjutnya ada Visual Loop Diagram. Nah, terdapat 2 loop utama. Yang pertama ada reinforcing loop. Jadi ini tuh siklusnya positif, di mana stok yang cukup mendukung kualitas layanan yang meningkatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut akhirnya diinvestasikan kembali untuk menjaga ketersediaan si stok.
Yang kedua, ada balancing loop. Loop ini mewakili fungsi pengelola stok dengan baik, yang bertujuan menjaga keseimbangan agar stok tidak berlebih, yang bisa menyebabkan pemborosan dan tidak mengalami kekurangan. Pada pembahasan kebutuhan fungsional, jadi secara fungsional sistem yang kami bangun akan memiliki fitur-fitur. Yang pertama, manajemen pengguna dengan 3 role, admin, owner, dan karyawan. Yang kedua, ada manajemen bahan baku, lengkap dengan notifikasi stok minimum dan kadaluarsa. Yang ketiga, ada manajemen supplier untuk mengelola data pemasok. Yang ketiga, ada manajemen produk yang terkait dengan resep, sehingga stok bisa berkurang otomatis saat penjualan. Yang terakhir, ada pelaporan dan juga dashboard yang memonitoring secara real time. Selain kebutuhan fungsional, di sini juga ada kebutuhan non-fungsional. Jadi yang pertama ada kinerja. Sistem dapat menangani minimal 100 transaksi per hari dan update data secara real time. Yang kedua ada keamanan. Dilengkapi dengan login dan pembatasan hak akses berdasarkan role. Yang ketiga ada keandalan. Jadi sistem stabil dengan jadwal backup data berkala. Yang terakhir ada aksesibilitas. Berbasis web dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Masuk pada pembahasan data dictionary. Di sini ada data dictionary untuk entitas user. Entitas ini menyimpan data pengguna dengan file seperti ID user, nama, username, password, role, email, nomor telepon, status, dan juga timestamp. Di sini ada data dictionary untuk entitas bahan. Menyimpan data bahan baku seperti ID bahan, nama, satuan, harga, maksimal stok, tanggal masuk, dan timestamp. Di sini juga ada entitas untuk supplier. Entitas supplier untuk menyimpan data pemasok dengan ID supplier, nama, kontak, alamat, lead time, status, dan timestamp. Ada juga data dictionary entitas produk. Di sini untuk data product use meliputi ID produk, nama, deskripsi, harga jual, kategori, status, dan timestamp. Untuk data dictionary stock batch, di sini entitasnya untuk mencatat stok per batch dengan ID batch, ID bahan, ID supplier, jumlah awal, tanggal masuk, tanggal expire, harga, nomor batch, status, dan juga timestamp. Next ada data dictionary untuk entitas resep produk. Menyimpan komposisi bahan untuk setiap produk dengan ID resep, ID produk, ID bahan, quantity, unit, keterangan, dan juga create at. Data dictionary transaksi masuk. Di sini entitas transaksi masuk mencatat pembelian bahan dengan ID masuk, ID batch, ID user, tanggal masuk, jumlah, harga, total harga, nomor invoice, keterangan, dan juga create at. Data dictionary penjualan. Entitas penjualan mencatat transaksi penjualan dengan ID penjualan, ID produk, ID user, quantity, harga satuan, total harga, tanggal, jam, nomor transaksi, keterangan, dan juga create at. Di sini ada data dictionary untuk stok keluar. Entitas stok keluar mencatat pengeluaran bahan dengan ID keluar, ID batch, ID bahan, ID penjualan, jumlah, tanggal, jam, type, keterangan, dan juga create at. Data dictionary waste. Entitas waste mencatat bahan yang dibuang dengan ID waste, ID batch, ID bahan, ID user, jumlah, tanggal, alasan, keterangan, nilai perlu ujian, dan juga create at. Dan yang terakhir ada
data dictionary untuk notifikasi. Jadi entitas notifikasi untuk menyimpan pesan peringatan dengan ID notif, type, ID bahan, ID badge, judul, pesan, tanggal, jam, prioritas, status, dan timestamp. Pembahasan ERD, Entity Relationship Diagram. Jadi, tabel yang baru saja saya jelaskan itu tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung satu sama lain. Misalkan yang pertama di sini ada supplier, stock batch, sama bahan. Satu supplier dapat memasukkan banyak batch stock. Misalnya, supplier A mengirimkan alpukat minggu lalu dan juga minggu ini. Satu batch stock hanya terkait dengan satu bahan tertentu. Batch ini khusus untuk alpukat. Nah, ini tuh hubungannya one to many. Yang kedua ada bahan, resep produk, dan juga produknya. Ini adalah hubungan many to many. Jadi, satu bahan, contohnya pisang, bisa digunakan dalam banyak produk. Misalkan pisang smoothies, pisang jus, atau juga bisa pisang di mix. Nah, sebaliknya, satu produk, misalkan jus pisang, terdiri dari banyak bahan. Pisang, terus juga susu, ada juga madu. Nah, terus tabel resep produk bertindak sebagai jembatan atau tabel penghubung yang rinci di hubungan ini. Terus juga ada stock batch sama transaksi masuk. Jadi di sini tuh setiap transaksi masuk pembelian akan menghasilkan atau terhubung dengan satu batch tertentu. Hubungan ini tuh many to many. Ini tuh memastikan setiap barang yang masuk ke sistem dapat dilacak asal-usulnya. Yang keempat ada produk dan juga penjualan. Satu produk bisa dijual berkali-kali sehingga tercatat dalam banyak penjualan. Ini adalah hubungannya many to many yang standar. Yang kelima, stock batch sama waste. Jadi ketika bahan terbuang, jadi nanti pencatatannya di tabel waste tuh akan dihubungkan dengan si batch stock yang mana yang terbuang tuh. Nah, jadi memungkinkan analisis yang mendalam apakah waste lebih sering berasal dari supplier tertentu atau dari bahan tertentu. Seperti itu. Sebagai kesimpulan, sistem inventory manajemen UMKM pada kedai jus buah ini dirancang untuk secara efektif mengatasi tantangan utama dalam mengelola stok bahan baku. Sistem berbasis web ini menawarkan fitur yang lengkap, mulai dari notifikasi otomatis untuk stok dan juga kadaluarsa, serta dashboard yang informatif. Kami juga telah menyediakan dokumentasi lengkap dari tahap analisis hingga tahap implementasi.
memastikan proyek ini dapat dikembangkan dan juga dipelihara dengan baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.